Assalamualaikum pemirsa. Pemirsa, hari ini saya mau mengenalkan Anda 3 teman saya, kameramen TV. Kalau biasanya dikenal dengan istilah campers, kamera. Siapa mereka? Saya kenalkan. Yang pertama itu Mas Danang. Mas Danang ini dulu sempat bekerja di RCTI, kemudian pindah ke RTV. Yang kedua teman saya namanya Mas Gama. Sebelumnya di Trans TV, kemudian pindah ke salah satu stasiun TV yang beliau minta untuk tidak menyebutkan namanya. Yang terakhir, yang ketiga, teman saya namanya Mas Ari. Mas Ari ini sampai saat ini masih bekerja di Antv. Kebetulan saya dulu pernah juga bekerja di stasiun tersebut. 3 teman saya ini mau sharing mengenai bagaimana menjadi seorang kameramen TV, share pengalaman. Ada nggak syarat-syarat menjadi seorang kameramen TV? Kalau untuk jadi seorang kameramen, sebenarnya ada beberapa syarat yang mungkin bukan syarat, ini lebih kepada lebih kepada kita melihat bahwa seorang kameramen itu pertama minimal kita harus mempunyai taste terhadap dunia videografi ataupun audiovisual. Terus yang kedua, kita harus belajar, ini nggak jauh beda sangat dengan fotografi sebenarnya. Yang kedua itu kita juga harus bisa melihat atau mengerti tentang bagaimana sih komposisi yang baik gitu. Terus yang ketiga tuh angle yang terbaik yang harus kita ambil tuh seperti apa. Nah, di sisi teknisnya mungkin untuk seorang kameramen tuh lebih detail lagi dibanding sebagai seorang fotografer. Karena apa? Basic sebagai seorang kameramen itu dia harus mengerti betul kamera yang dia pergunakan ini nih, dari mulai lensa, body atau head sampai dengan ke belakangnya itu bagian untuk recordingnya atau dan segalanya, dia harus tahu fungsi-fungsinya apa aja. Ukuran-ukuran lensanya juga dia harus tahu gitu ya. Kalau itu secara teknis, jadi dia bisa mengerti lensa sekian, ukuran sekian, gunanya untuk sekian, untuk apa. Terus misalkan kita harus tahu focal length-nya, terus kita harus tahu shutter ataupun diafragma. Kalau di fotografi kita, kalau di kamera itu ada iris, ada gain, ada apa. Nah itu kita harus tahu betul dan harus tahu detail. Di samping itu yang terpenting adalah kalau untuk menjadi seorang kameramen, buat saya pribadi hal yang terpenting itu adalah kita harus mengerti tentang basic lighting dulu. Karena apa? Karena kalau seorang kameramen tidak mengerti lighting tuh pasti akan kacau menurut saya. Buat saya antara lighting dengan kameramen tuh kedekatannya tuh sangat kuat sekali. Jadi minimal seorang kameramen itu harus mengerti juga tentang basic dari lighting. Bagaimana key light-nya harus ditaruh di sebelah mana, key light-nya, fill light-nya juga sama, harus ditaruh di mana, kegunaannya untuk apa. Terus backlight-nya seperti apa. Nah, mereka harus mengerti itu dalam artian supaya mereka nanti ketika mengerjakan sebuah project ataupun mengerjakan sebuah program, mereka sudah tahu gitu bagaimana mereka harus memblocking sebuah kamera dengan kondisi penempatan lighting yang sudah tepat, seperti itu. Syarat jadi kameramen itu satu, dia paling simpel banget, dia harus suka nonton ya, apapun itu bentuknya video ya, mau film, mau musik, mau berita, semualah gitu. Syaratnya itu satu, dia suka itu dulu gitu, karena kalau misalkan dia nggak suka ya susah gitu. Kedua, dia minimal kameramen tuh seperti koki, dia bisa punya rasa, jadi segala sesuatu itu bukan salah atau benar, tapi menarik atau tidak gitu. Jadi misalkan suatu gambar gitu kan, kalau mungkin orang lain biasa ngambil bisa lah gitu semua, tapi baik kalau dari kameramen itu dia harus ada komposisi, harus ada cara penempatannya gitu sih syaratnya ya.
Untuk dari fisik, kameramen tuh kita 75% kita tuh fisik kita pakai. Harus full sehat, jadi memang benar-benar syarat fisik itu sangat mendukung gitu. Baik yang di studio maupun di outdoor seperti itu ya. Jadi memang benar-benar fisik itu harus diutamakan banget seperti itu. Syarat untuk menjadi seorang kameramen itu memang ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pastinya kita harus punya fisik yang kuat, karena pekerjaan kita mengharuskan kita pergi ke sana ke sini bawa alat yang lumayan banyak. Jadi itu pasti harus didukung dengan fisik yang kuat. Kemudian yang kedua adalah harus gesit. Jadi kita harus pandai baca momen dan harus bisa menangkap momen itu secepatnya, karena momen itu sifatnya cepat. Kalau kita telat aja, kita akan kehilangan momen dan itu kita akan tidak mendapatkan apa-apa dari situ gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus berani. Artinya seorang kameramen harus berani ketika objek yang kita hadapi adalah objek yang mungkin bisa jadi membahayakan jiwa kita. Misalkan ada peristiwa kapal tenggelam, kita harus bersedia nyebrang ke TKP. Terus kemudian ada demonstrasi, kita juga harus pasang badan, ngambil yang terdepan supaya mendapatkan visual yang maksimal. Kemudian yang nggak kalah penting untuk sebagai seorang kameramen adalah dia harus punya jiwa seni, karena ya namanya kamera, kita akan menghasilkan output berupa visual yang enak dilihat oleh mata gitu kan. Jadi menurut saya jiwa seni itu akan membantu kita menghasilkan visual yang baik. By the way, belajar kameranya gimana Mas? Sekolah atau otodidak, bisa ceritakan nggak? Jujur kalau saya pribadi saya belajar otodidak, karena memang ketika saya terjun ke dunia audiovisual ini saya berangkat memang dulu sempat dari lighting dulu, dari seorang lighting dulu, kemudian saya berangkat jadi asisten kameramen. Setelah dari asisten kameramen baru saya mulai berani untuk menjadi operator kameramen, sampai akhirnya saya bisa mendapatkan gelar sebagai seorang kameramen itu setelah saya melalui proses-proses tersebut gitu. Memang cukup panjang sih ya, karena saya berangkat dari tahun sekitar tahun 99 sampai dengan sekarang lah saya berangkat menjadi seorang kameramen itu. Jadi ya sedikit banyak saya bisa memberikan sedikit sharing untuk seperti apa sih dan kayak gimana sih kalau misalnya kita mau jadi kameramen tuh seperti mau apa yang diperlukan tuh apa aja. Punya pengalaman menarik selama menjadi kameramen TV, ya mungkin menegangkan, unik, lucu atau apalah, boleh share nggak pengalamannya? Pengalaman saya sebagai kameramen yang paling berkesan adalah ketika saya harus liputan. Waktu itu kalau nggak salah namanya paragliding ya, paragliding, terus juga pesawat yang hanya bisa ditumpangi oleh 2 orang. Nah yang pertama, yang pesawat yang ditumpangi oleh 2 orang ini kebetulan waktu itu liputan di Pondok Cabe. Kita liputan pesawat mini yang penumpangnya hanya berdua. Ketika terbang, tiba-tiba mesin pesawat itu mengeluarkan asap dan ternyata ada masalah dengan mesin pesawat tersebut. Itu lumayan juga sih deg-degannya. Untungnya si pilot bisa menguasai pesawatnya dan mendarat dengan selamat. Kemudian satunya adalah ketika saya naik paragliding. Paragliding itu ketika itu jenis pesawat yang dia tidak ada mesin, dia ditarik oleh pesawat di depannya sampai di atas, dilepas. Kita ngelayang aja gitu loh. Nah kelayang, dia hanya si pilot di belakang saya ini hanya bilang kita akan melakukan tactical landing ya, dia bilang gitu. Nah tactical landing ternyata
pesawat itu dibawa ke bawah sampai pada ketinggian tertentu dia putar ke atas. Jadi terus terangnya ketika backflip itu saya gelap dan kamera saya jatuh waktu itu. Tapi tetap nge-record dan hasilnya ya berantakan lah waktu itu. Pengalaman yang tak kalah menarik lainnya adalah ketika saya tandem melakukan paragliding. Jadi itu saya rasa sesuatu yang saya pikir saya tidak akan pernah melakukannya kalau saya bukan seorang kameramen. Jadi saya baru pertama kali merasakan sensasinya terbang dengan parasut di waktu itu di daerah puncak ya. Kurang lebih sekitar 15 menit saya muter-muter di udara dan saya sangat menikmati itu sih. Itu sih paling pengalaman yang menarik untuk saya sebagai seorang kameramen. Program dari yang mulai tayangan biasa untuk anak-anak sampai orang dewasa, sampai program yang ditentang oleh KPI, sampai yang paling berkesan banget waktu di Antv itu saya itu di Jogja ya, di Jogja. Saya baru itu merasakan suatu benar-benar memasrahkan diri pada Allah Yang Maha Kuasa gitu kan. Karena kita harus live dan itu kondisinya hujan gitu kan, dan itu memang yang dipertaruhkan ya banyaklah, udah belasan M yang dipertaruhkan seperti itu sih. Kalau yang kecilnya kita ya mulai dari casting yang di studio cuma duduk manis gitu kan, sampai ya sama ya 2 hari kita di pulau karena suatu badai, jadi kita nggak bisa pulang, kita nggak bisa kemana-mana, dengan baju seadanya, makan ikan, seperti itu sih. Pengalaman unik ya. Saya pernah berada dalam satu posisi di mana saya harus meliput, durasinya juga tidak terlalu panjang, tapi ngeliput tentang anjing Rottweiler waktu itu, seingat saya. Kebetulan waktu saya dulu takut banget sama anjing, saya sangat-sangat takut. Tapi akhirnya udah berusaha untuk tetap tenang, untuk apa, tapi begitu mereka keluar semua dari kandang, wah itu makin segede-gede jagung keringat saya tuh akhirnya tuh. Itu salah satu hal yang pernah saya alami yang membuat saya juga akhirnya maksudnya pada saat itu akhirnya apa yang mau saya ambil, apa yang mau saya buat tuh hilang semua udah gara-gara rasa takut itu. Tapi anehnya justru dari situ setelah kejadian itu malah sekarang saya jadi menyukai anjing itu gitu. Saya jadi senang dengan anjing Rottweiler itu sendiri gitu. Itu salah satu pengalaman yang uniknya juga. Terus kalau yang mendebarkan sih sebenarnya sih bukan mendebarkan lah ya. Awal-awal dulu saya masuk di news department kan posisinya semua kameramen itu harus merasakan desknya masing-masing. Ada desk kriminal, ada desk politik, hukum, sosial budaya, terus ada sport dan sebagainya. Nah pada saat itu saya tugas untuk kriminal. Terus kebetulan ada satu kasus pembantaian satu keluarga di wilayah Sunter waktu itu. Nah, karena kita sampai di sana datang lebih dulu dari pihak kepolisian, jadi saya masih dapat gambar di TKP-nya waktu itu ya, dengan kondisi ada tiga jenazah yang sudah bergelimpangan dengan kondisi yang kondisinya tuh udah nggak bener aja. Jujur itu pertama kali saya mengambil gambar tentang hal-hal yang sifatnya seperti itu. Dan jadi pengalaman menarik lah buat saya bahwa ada hal-hal yang mungkin ini kalau di jurnalis juga ada kode etik jurnalistik, apalagi kalau di stasiun TV itu ada kode etik untuk penayangan hal-hal yang sifatnya berbau sadis atau apa segala macam. Ya akhirnya saya berusaha untuk ambil gambar yang dari angle yang ataupun dari sudut yang tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu sadis, walaupun
sangat susah karena lokasinya itu adalah rumah sempit gitu yang punya 2 lantai, tapi lantainya itu dari kayu semuanya, dan itu berada di wilayah-wilayah padat penduduk. Akhirnya saya ketika masuk ke dalam kamar situ ya hanya sejauh mata memandang, ya udah itu terlihatnya hanya itu. Jadi serba salah juga gitu antara ngambil gambar TKP atau berbicara tentang sebuah gambar yang sadis ataupun sebuah gambar yang sangat-sangat tidak boleh ditayangkan dan tidak bisa dinikmati oleh pemirsa. Seperti itulah. Sampai akhirnya saya beberapa kali coba mengambil gambar dari sudut yang berbeda, sampai akhirnya di kantor saya sampaikan ke pihak editor waktu itu. Saya kasih lihat ini dan pihak produsernya juga lihat, oh ya udah, yang ini aja yang kita pakai, yang ini jangan, ini dibuang semuanya, ini nggak usah ini kan. Oh ya monggo silakan. Yang penting saya sudah memberikan choice lah, saya sudah memberikan pilihan gambar supaya itu bisa terpakai dan terlihat semuanya gitu. Ya itulah mungkin yang agak sedikit. Kalau yang lain apa ya? Pengalaman lucu nih, bukan lucu sih sebenarnya. Sebenarnya sih ini yang harus dikerjakan oleh seorang kameramen ya. Waktu itu banjir, saya ditugaskan untuk meliput banjir tersebut, dan di luar dugaan saya harus nyemplung sampai kurang lebih sedada saya lah. Dan bukan cuma itu aja, di situ juga saya waktu itu masih zamannya kamera yang besar-besar, jadi saya nyemplung ke air dengan membawa tripod besar dan kamera yang berukuran besar. Menurut saya itu effort yang lumayan, dan namanya banjir itu kan airnya bukan air bersih ya, air kotor. Jadi sambil saya mengambil gambar, saya ngeliat tuh di depan saya ada berbagai macam kotoran lah. agak geli sih ngelihatnya gitu kan. Tapi mau harus kita jalanin. Itu sih pengalaman yang waktu ngeliput banjir, dan luar biasanya setelah saya liputan banjir selesai di hari yang sama, saya ditelepon kantor. Dia bilang, "Gam, abis ini lu liputan ke ini ya, ke HI, karena di sana ada orasi apa, saya juga lupa, bukan demo tapi lumayan banyak orang di sana. Lu liputan ke sana." Dan baju saya yang tadinya basah kuyup karena banjir, liputan demo sampai kantor kering sendiri. Suka dukanya kita bisa kenal banyak orang, memahami berbagai macam karakter orang gitu kan. Terus jadi kita juga bisa berperan juga, cara menghadapi anak kecil seperti apa, cara menghadapi orang dewasa seperti apa, cara menghadapi Pak RT bagaimana, dan cara menghadapi kepala daerah pun bagaimana. Itu yang bisa kita selamin sih. Kalau dukanya itu ya pastilah kita keluarga lah jadi korban gitu kan. Karena samalah seperti pekerja-pekerja di lapangan yang memang jauh dari keluarga, seperti itu sih. Suka dukanya menjadi seorang kameramen itu adalah, kalau dukanya sih untuk yang udah berkeluarga seperti saya, ketika ditugaskan ke luar kota dalam waktu yang lama, pasti akan kangen sama keluarga, terutama anak. Tapi itu menjadi sebuah resiko sebagai kameramen yang harus kita hadapi. Kemudian dukanya ketika kita meliput sebuah bencana, di sana kita akan menjumpai korban bencana yang bisa dibilang kondisinya mengkhawatirkan. Ya, saya rasa itu membuat kita jadi mungkin sedih juga gitu kan. Kita nggak bisa membantu banyak kecuali menginformasikan kondisi ini ke publik. Terus kalau sukanya sebenarnya jadi kameramen juga menyenangkan sih, karena ketika kita ditugaskan ke tempat-tempat yang kita belum pernah datangi, itu menjadi poin tersendiri. Dan bahkan tempat-tempat yang hanya mungkin didatangi ketika kita bertugas sebagai kameramen, itu adalah jadi poin penting bagi seorang kameramen dan pengalaman yang sangat berharga. Kemudian juga kesempatan untuk luar negeri terbuka lebar. Jadi menurut saya menjadi seorang kameramen memiliki peluang yang
sangat banyak untuk mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kita datangi. Suka dukanya ya, kalau dukanya apa ya, saya bingung nyebutnya. Saya lebih merasa banyak sukanya gitu, karena pekerjaan kameramen ini buat saya adalah hobi gitu. Pekerjaan saya adalah hobi saya gitu. Jadi kayaknya lebih banyak sukanya lah gitu, karena ya itu tadi, karena saya menyukai dunia audiovisual. Terus saya ngerasa ini ya bukan bagian dari pekerjaan atau apa, tapi ini bagian dari hobi saya gitu. Makanya saya merasa lebih banyak sukanya lah gitu. Dan kan mungkin kalau kata orang kan ketika lo mengerjakan sesuatu dan sesuatu itu yang lo kerjakan itu sangat lo sukai dan lo senangi, pasti lo akan bekerja dengan nyaman, dengan senang hati, terus juga dengan menggunakan hati juga kan. Nah ini yang juga saya lakukan di pekerjaan ini gitu. Jadi hobi yang menghasilkan kali ya. Hobi yang menghasilkan lah, kira-kira seperti itu. Ini mungkin yang terakhir, Mas. Punya pesan-pesan buat teman-teman yang menyaksikan video ini untuk menjadi seorang kameramen TV? Pesan saya sih kalau mau jadi kameramen itu jangan cengeng ya, satu. Jangan ngeluh gitu. Ngeluh cukup doa, keluhkan sama Allah yang Maha Kuasa ya kan. Sisanya jalanin aja gitu. Intinya nggak boleh ngeluh jadi kameramen. Kalau mau jadi ngeluh, mendingan jadi vlogger aja lah kayak gitu. Yang bisa curhat kayak gitu sih. Pesan untuk seorang untuk mereka yang ingin menjalani profesi sebagai kameramen adalah jangan berhenti untuk belajar, melek teknologi, karena perkembangan peralatan kamera ini terus berkembang. Artinya kalau kita tidak mengikuti itu, kita akan ketinggalan. Kemudian selalu mencari referensi gambar-gambar yang bagus seperti apa. Tapi juga jangan salah, kita juga harus melihat gambar-gambar yang nggak bagus juga, karena dengan kita melihat gambar-gambar atau karya-karya yang kurang bagus, kita jadi mengetahui gambar yang bagus itu seperti apa sih. Jadi jangan menutup diri untuk tidak melihat hasil sebuah karya yang kita nilai tidak maksimal. Itu juga jadi pelajaran buat kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah banyak nonton TV, udah pasti nonton TV atau nonton, sekarang ada media YouTube, itu banyak banget referensi bagus untuk kita bisa menghasilkan visual yang bagus juga. Kurang lebih itu sih profesi ini sebagai kameramen. Jadi untuk teman-teman yang memang menyukai dunia audiovisual, terutama videografi ataupun dunia broadcast, mungkin di sini saya pribadi bisa sedikit menyampaikan bukan syarat-syarat sih, mungkin hal-hal yang mungkin bisa dipersiapkan lah untuk teman-teman semua. Mungkin yang pertama yaitu tadi punya rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap dunia fotografi atau videografi. Terus yang kedua kalau memang sudah mempunyai niat dan minat yang cukup besar tersebut dan sudah mulai masuk ke ranah videografi atau fotografi, mulailah belajar untuk mencari komposisi dan angle yang terbaik. Karena menurut saya dalam sebuah videografi ataupun fotografi itu hasil yang dihasilkan ataupun gambar yang dihasilkan itu akan terlihat bagus ketika kalian mengambil gambar dengan komposisi yang baik dan juga dengan angle yang baik. Terus yang ketiga, belajarlah tentang teknis itu lebih detail, lebih mendalam, supaya kalian sendiri juga bisa mengetahui kasarnya ini jeroannya apa sih kamera ini gitu. Ini fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Terus kegunaannya ini untuk apa? Terus gue harus melakukan apa dengan fungsi ini? Gue harus mengatur apa dengan ini? Nah, hal-hal yang sifatnya seperti itu terkadang masih suka terlupakan. Karena memang dalam sebuah kamera foto ataupun kamera video itu ada
fasilitas automatic. Terkadang masih suka dipergunakan gitu. Padahal kalau kita mau belajar ataupun kita mau mencoba, kita bisa menggunakan mode manual, kita bisa mencoba berbagai macam. Apalagi dengan kondisi kamera sekarang yang sudah ada LCD-nya dengan kualitas color yang hampir sama dengan naturalnya. Terus kalaupun salah tinggal delete, nggak ada masalah. Kita coba lagi, ulang lagi sampai mendapatkan yang terbaik. Buat saya itu justru lebih, ketika masuk ke era sekarang adalah dimana era teknologi itu lebih memudahkan kepada si penggunanya gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian mencoba untuk belajar secara manualnya terlebih dahulu gitu. Karena ketika kita sudah mulai mengerti tentang berapa Kelvin sih yang dibutuhkan untuk sebuah intensitas cahaya jam 10 sampai dengan jam 12 siang, terus ada berapa macam sih cahaya itu gitu kan, ada ukuran Kelvinnya itu ada berapa aja, dari 3.200 sampai mungkin sampai di atasnya 5.600 maksimal, bahkan sampai 6.000 atau mungkin sampai 10.000 atau seberapa. Nah, kalau kalian sudah mengetahui hal-hal teknis dari sisi kameranya itu sendiri, maka itu akan semakin mempermudah kalian untuk mengeksplor. Dan ketika kalian sudah bisa mengeksplor kamera tersebut, maka menurut saya kreativitas kalian juga tidak akan terbentur, pasti akan bisa lebih kreatif lagi, karena kalian akan berusaha terus untuk coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Nah, dari hal-hal yang sifatnya seperti itulah, maka itu bisa didapatkan, dihasilkan sesuatu hal yang mungkin bisa boleh dibilang itu menjadi sebuah karya yang baik dan atau sesuatu yang bagus. Saya sedikit cerita dulu. Dulu pada saat saya bekerja di RCTI, di awal-awal, di tahun-tahun pertama itu saya dapat tugas untuk selalu syuting yang namanya announcer. Itu sekitar hampir setahun lebih, berapa bulan lah, 1 tahun 6 bulan lah. Mulai awalnya saya bosan gitu, saya nggak apa, wah ini kok dapat program gini-gini. Tapi ternyata apa? Ternyata program tersebut itu mengajarkan bagaimana kita mendapatkan komposisi dan angle yang terbaik. Jadi kita ternyata tuh di situ disuruh belajar untuk ini loh komposisi terbaik seperti ini loh angle terbaik seperti ini. Dan akhirnya program itu buat saya adalah sebuah program yang membuat saya menjadi mempunyai ilmu, membuat saya menjadi tahu tentang gimana angle terbaik dan gimana komposisi yang terbaik. Nah itu, jadi yang tadinya saya kok nggak ganti-ganti nih program, kapan bisa pegang program A, pegang B yang semuanya udah punya prestis lah, ibaratnya punya prestis. Tapi ternyata ada hal yang saya tidak lihat di situ gitu. Begitu setelah saya selesai program tersebut, akhirnya baru ketahuan program itu membuat saya belajar tentang komposisi dan angle yang baik. Oke, Mas Danang, Mas Gama, dan Mas Ari, terima kasih banyak sudah share di vlog saya kali ini. Semoga video ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan, yang ingin menjadi kameramen TV. Sukses buat Mas Danang, Mas Gama, dan Mas Ari ya. Oke, baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.